warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 1. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan belajar tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Di sini kita akan belajar pembelajaran 1, di mana pembelajaran 1 kita fokus belajar bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, setelah membaca teks laporan pengamatan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis kesimpulan dengan terperinci. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan tepat. Yang kelima, setelah membaca teks tentang kehidupan politik di negara ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan politiknya dari dua negara terkait kondisi geografisnya yang benar. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan politik dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Sekarang amati gambar berikut. Ini di sini hewan langka di Indonesia. Yang pertama jala Bali, yang ini badak bercula 1, kemudian harimau Sumatera, dan yang terakhir adalah orang utan. Jadinya dari gambar ini hewan yang hampir punah di Indonesia. Berikut adalah populasi hewan yang ada di Indonesia. Badak bercula 1 sekitar 67 ekor yang tersisa di Indonesia dan dilestarikan. Harimau Sumatera sekitar 300 sampai 400 ekor yang tersisa di Indonesia. Orang utan tersisa 14.500 ekor di Indonesia. Burung jala Bali sekitar 3.017 ekor yang tersisa di Indonesia. Apa aja sih penyebab terjadinya kelangkaan hewan di Indonesia? Penyebabnya yang pertama adalah penebangan hutan. Hutan sebagai tempat tinggal hewan ditebang dan diubah menjadi wilayah perkotaan. Kemudian pemburuan liar. Keindahan hewan langka membuat pemburu menjadikan hewan sebagai peliharaan dan pajangan di rumah. Nah, kemudian tumbuhan langka di Indonesia, Rafflesia arnoldii. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu, mempunyai ukuran dengan diameter bunga yang hampir mencapai 1 meter. Bunga ini terkenal dengan sebutan bunga bangkai karena mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Bau busuk yang dikeluarkan oleh bunga digunakan untuk menarik lalat yang hinggap dan membantu penyerbukan Rafflesia arnoldii, merupakan tumbuhan parasit yang memerlukan inang untuk hidupnya. Saat ini kondisi habitat Rafflesia arnoldii sangat memprihatinkan sehingga jumlahnya menurun drastis dari tahun ke tahun. Menyusutnya habitat bunga tersebut diantaranya disebabkan kegiatan manusia seperti pembukaan wilayah hutan baik untuk kegiatan pertambangan, pertanian maupun permukiman.
Kemudian yang kedua, bunga bangkai raksasa. Bunga bangkai raksasa atau swag raksasa atau batang krebuit atau nama lokal untuk fase vegetatif Amorpholpalus titanum Beth merupakan tumbuhan dari suku talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia yang terkenal sebagai tumbuhan dengan bunga majemuk terbesar di dunia. Nama bunga ini berasal dari bunganya yang mengeluarkan bau seperti bangkai yang membusuk, yang dimaksudkan sebenarnya untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuk bunganya. Nah, jadinya nih bau busuk itu untuk menarik lalat. Kemudian baca teks berikut dengan teliti. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat Indonesia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang hutan. Tujuan dibuatnya taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan hingga hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Pemburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, dari bacaan ini adalah misalnya Taman Nasional itu pemerintah Indonesia membuatnya untuk melestarikan hewan-hewan yang semakin punah. Jadi ya semakin banyak penduduk, makin padat, makin habis pula nanti hutan di Indonesia. Itu penyebabnya. Nah, kemudian ayo membaca. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa. Bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Nah, jadinya tumbuhan dan hewan itu saling membutuhkan. Simak teks berikut. Kawasan ASEAN Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan ASEAN Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang membentuk kerajaan sendiri. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Asia Tenggara adalah mencocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Jadi di Asia Tenggara itu mempunyai perairan, jadinya mereka ada juga yang nelayan dan saat berkebunan karena tanahnya subur dan tandus. Nah, ini sekilas tentang negara-negara ASEAN. Brunei Darussalam.
Kepala negara Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzatin Madaulah. Ibu kota Bandar Seri Bengawan. Bahasanya bahasa Melayu, Inggris. Mata uangnya Brunei dolar atau BND. Luas wilayahnya 5.765 km persegi. Jumlah penduduknya 422.675 jiwa. Estimasi Juli 2014, itu waktu tahun 2014. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984 dari Inggris. Lagu nasional Allah peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei mempunyai negara yang pendapatan merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Nah, di sini adalah Kamboja. Ini kalian baca. Setelah itu Indonesia. Laos. Malaysia. Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam. Nah, dari 10 negara ASEAN, ini kalian pilih 2 negara. Jadinya di sini kalian pilih 2 negara. Diisi sekilas politiknya bagaimana. Dan di tengah-tengahnya adalah kesamaan dua negara. Sekarang kita belajar pembelajaran 2, di mana kita akan fokus belajar mengenai PPKN. Tujuan pembelajaran 2, setelah membaca cerita, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan sila-sila Pancasila terkait menyayangi hewan dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan pendapat terkait penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, yang sekarang, di sini adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam pelestarian hewan dan tumbuhan. Sila pertama, menyayangi dan merawat hewan dan tumbuhan dengan baik dan penuh kasih sayang. Yang kedua, menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan langka yang terancam punah. Sila yang kedua, membersihkan kandang ayam dan sekitarnya. Yang kedua, membersihkan rumput di sekitar tanaman. Yang ketiga, berhak mendapatkan informasi terkait pengolahan hewan di Indonesia. Selanjutnya, sila ketiga, yang pertama, melakukan gotong royong membersihkan kandang ternak. Yang kedua, melakukan penyuluhan untuk melindungi hewan tertentu. Yang ketiga, tidak memperjualkan hewan langka ke luar negeri. Yang keempat, mencegah kepunahan dalam mengelola hewan.
Sila keempat. Sila yang keempat, yang pertama bermusyawarah untuk menentukan letak kebun binatang yang tepat. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil kebijakan terkait pengolahan hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab dalam mengelola hewan dan tumbuhan. Sila yang terakhir atau sila kelima. Yang pertama, memberikan upah yang terkait pada pegawai di peternakan. Yang kedua, melestarikan hewan yang ada di sekitar supaya hewan tersebut dapat hidup sesuai haknya. Yang ketiga, mengelola hewan agar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Sampai di sini pembelajaran kita. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Untuk mengakhiri, ada baiknya kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.